Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kembali kami buka hati kami untuk diajar dan diarahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema overrule. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas 6 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu ia memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Kenapa Tuhan seakan perlu menegaskan, bahkan seperti sebuah materai yang menutup gejolak pernyataan dari orang-orang Farisi dengan berkata, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Seakan-akan seperti seorang hakim yang berkata, overrule. Overrule dalam bahasa Indonesia berarti menolak, mengesampingkan, membatalkan, atau membalikan keputusan atau penilaian sebelumnya. Istilah ini sering digunakan dalam konteks hukum atau otoritas, di mana keputusan yang lebih tinggi membatalkan keputusan yang lebih rendah. Perikop di Lukas 6 ayat yang pertama sampai yang kelima ini bercerita tentang peristiwa di hari Sabat, di mana pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab dengan mengutip sebuah peristiwa yang dituliskan di 1 Samuel 21 ketika satu ketika Daud bersama dengan pengikutnya ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, lalu ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Peristiwa Daud dan pengikutnya yang makan roti sajian yang sesungguhnya dikhususkan untuk para imam, itulah sebenarnya jawaban Tuhan bagi semua keluhan dan pertanyaan para orang Farisi
tapi juga merupakan sebuah pelajaran penting bagi semua kita pagi ini. Coba perhatikan apa yang terjadi saat itu yang dikisahkan di 1 Samuel 21. Satu ketika Daud berada di Nob untuk sebuah misi khusus. Lalu dia dan pengikutnya menjadi lapar. Kemudian Daud meminta kepada Imam Ahimelek sekedar roti atau apapun yang ada padanya. Lalu dijawab oleh Imam Ahimelek demikian. 1 Samuel 21 ayat yang keempat. Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Kemudian Daud berkata, 1 Samuel 21 ayat yang kelima. Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apabila pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya. Perhatikan bagaimana Tuhan sesungguhnya jauh lebih memperhatikan akan kekudusan yang dijaga oleh Daud dan para pengikutnya untuk layak makan roti yang dipersiapkan bagi para imam, jauh di atas aturan-aturan keagamaan. Jawaban Daud kemudian bahkan lebih lagi menggoncangkan. Coba perhatikan sekali lagi. Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apabila pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya. Apabila kita melatih hidup kita, hati, dan juga tubuh kita tahir atau kudus pada hari-hari biasa, pada perjalanan hidup yang biasa, maka pada saat kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, disitulah engkau akan melihat Tuhan bertindak dan berkata, overrule, sebab padanya ada sebuah otoritas di atas segalanya. Itulah kedaulatan Tuhan. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bapa, terus ajar setiap kami dan tuntun kehidupan kami untuk mampu berlaku benar di sepanjang hari-hari kami, sehingga kami boleh terus berjalan bersama Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.